Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Zain dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS yang telah diberikan kepada saya oleh dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini ada 4 persoalan yang harus saya jawab secara lisan. Baik, pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan ragam bahasa? Ya, baik. Jadi ragam bahasa ini adalah ragam variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa, baik itu variasi bahasa menurut pemakainya, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, maupun orang yang dibicarakan. Gitu. Lalu pertanyaan kedua adalah ragam bahasa Indonesia terdapat ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Jawablah dengan memberikan masing-masing minimal 3 keunggulan dan kelemahan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Baik, yang pertama, mungkin ada baiknya jika saya memaparkan perbedaannya dulu sebelum saya menjawab keunggulan dan kelemahan. Jadi yang pertama, ada perbedaan antara ragam bahasa lisan juga ragam bahasa tulis. Jadi yang poin pertama adalah ragam bahasa lisan itu menghendaki adanya lawan bicara, sedangkan ragam bahasa tulis tidak selalu memerlukan lawan bicara. Lalu poin kedua adalah di dalam ragam lisan unsur-unsur gramatikal itu tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata. Unsur-unsur itu sering dinyatakan dengan bantuan gerak tubuh dan mimik muka. Sedangkan di ragam tulis, fungsi-fungsi gramatikal itu harus dinyatakan secara eksplisit agar orang yang membaca suatu tulisan dapat memahami maksud sang penulis. Gitu. Lalu ragam lisan itu terikat pada situasi, kondisi, ruang dan waktu. Sedangkan ragam tulis tidak terikat. Gitu. Nah, sebelum saya lanjut ke keunggulan dan kelemahan masing-masing, di sini apa yang saya sudah nyatakan tadi bukan berarti saya ingin saya ingin menjudge bahwa ragam lisan itu lebih unggul ataupun sebaliknya gitu. Namun jika ditanya apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing ragam bahasa lisan maupun bahasa tulis, jadi yang pertama saya akan paparkan dulu yang ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan itu mempunyai keunggulan. Yang pertama, spontan juga ekspresif. Maksudnya apa? Yaitu memungkinkan penyampaian pesan secara langsung dan natural dengan intonasi, ekspresi wajah, dan gerak tubuh yang mendukung. Lalu keunggulan yang kedua adalah terjadi interaksi langsung antara pembicara dan pendengar, sehingga memungkinkan adanya tanggapan langsung atau umpan balik secara langsung. Lalu poin yang ketiga, lebih fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan situasi atau kondisi dan juga lawan bicara begitu. Nah, ragam bahasa lisan juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama adalah terbatas ruang dan waktu. Jadi hanya dapat menjangkau pendengar yang berada dalam jangkauan suara dan waktu yang sama begitu. Lalu kelemahan yang kedua adalah sulit dikontrol. Maksudnya jika ada kesalahan maupun penyampaian yang kurang tepat, itu sulit untuk ditarik kembali. Gitu. Lalu adanya rentan terhadap gangguan. Jika ada kebisingan atau gangguan, itu dapat menghambat penyampaian maupun orang yang mendengar penyampaian. Gitu. Nah, lalu ada keunggulan dan kelemahan.
dari ragam bahasa tulis. Jadi yang pertama keunggulan akan saya paparkan dulu. Keunggulan ragam bahasa tulis yang pertama ada pesan tertulis dapat disimpan dan diakses kapan saja. Nah, lalu penulis juga memiliki waktu untuk menyusun dan memilih kata-kata dengan cermat. Lalu dapat mengurangi resiko kesalahan saat menyampaikan pesan karena pesan itu disampaikan secara eksplisit gitu. Lalu beragam bahasa tulis juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, tidak dapat menyampaikan intonasi, mimik wajah, dan gerak tubuh. Sehingga jika ada kesalahan dalam tanda baca, maka pembaca kurang memahami apa yang disampaikan penulis. Lalu penulis tidak dapat langsung mengetahui tanggapan pembaca, tidak seperti ragam lisan karena langsung ada umpan balik menghendaki orang kedua atau ketiga begitu. Nah, lalu kelemahan yang ketiga adalah penulisan harus mengikuti aturan tata bahasa dan ejaan yang baku, ejaan yang baik yang sebagai standar bahasa Indonesia begitu. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini Anda jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara di depan umum. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita anggap aja ini public speaking. Nah, yaitu dari mengatur volume suara, ritme bicara, artikulasi, intonasi, lalu penggunaan bahasa dan kosakata yang sesuai. Maksudnya gimana? Seperti volume suara ini, jadi pastikan suara yang dikeluarkan itu cukup keras agar terdengar oleh audiens begitu. Lalu ritme bicara. Jadi pastikan dalam menyampaikan sesuatu itu dengan kecepatan yang wajar. Tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Lalu artikulasi itu menyampaikan kata-kata dengan jelas. Nah, lalu ada intonasi. Nah, jadi gunakan intonasi yang bervariasi agar penyampaian itu tidak monoton. Nah, lalu penggunaan bahasa. Jadi gunakanlah bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan audiens gitu. Misalnya, jika kita berhadapan dengan audiensnya mahasiswa, maka kita bisa menggunakan ragam bahasa formal dan informal. Jadi dicampurkan agar lebih mudah dipahami begitu. Jadi public speaking juga harus memiliki visual yang baik, seperti postur tubuh, kontak mata, mimik wajah hingga menghindari gerakan-gerakan yang kurang elok dilihat begitu. Lalu pertanyaan yang terakhir, yaitu yang keempat. Di sini jelaskan menurut pendapat Anda, mengapa penting untuk menyertakan daftar pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah dan apa manfaatnya bagi pembaca dan peneliti. Baik. Jadi daftar pustaka itu kan adalah sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, majalah atau surat kabar yang perlu disusun dalam daftar khusus yang ada di akhir karangan gitu. Jadi penting sekali untuk menyertakan daftar pustaka dalam sebuah karya ilmiah karena dapat memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat itu bukan hanya hasil pemikiran sendiri, namun juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Selain itu, karya tersebut juga lebih berkesan profesional dan juga ilmiah. Karena syarat ilmiahnya karya tulis itu adalah ya daftar pustaka itu sebagai referensi. Nah, lalu apa manfaatnya bagi pembaca? Manfaatnya ialah dapat melacak sumber informasi. Jadi hal ini itu memungkinkan pembaca untuk menelusuri sumber informasi yang digunakan penulis. Jadi ini itu membantu pembaca untuk memverifikasi keakuratan informasi yang disajikan gitu. Lalu apa manfaatnya bagi peneliti? Ada 2 poin saya rasa.
Jadi yang pertama dapat memperkuat argumen. Daftar pustaka yang relevan dapat memperkuat argumen yang diajukan dalam karya tulis. Lalu ada meningkatkan kredibilitas peneliti. Nah, jadi daftar pustaka yang baik itu menunjukkan profesionalisme dan ketelitian peneliti serta meningkatkan kualitas karya ilmiah. Begitu kira-kira. Baik, jadi terima kasih dan sekian apa yang dapat saya jawab dari pertanyaan UTS yang telah diberikan kepada saya oleh dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.